Bab 326. Penipuan. Ambil 10 untuk berkultivasi juga. Songsi membagikan 10 lagi sebagai hadiah atas kerja keras Bai Yu'er selama periode ini. Terima kasih, Tuan Muda. Bai Yu'er menerimanya dengan senang hati dan tidak sanggup berpisah dengannya. Salah satu hal ini sangat bermanfaat bagi para penggarap transformasi jiwa. Meskipun saya mengolah tubuh iblis dan tidak menghargai roh primordial, itu tetap sangat bermanfaat. Songsi mengangguk dan mengembalikan perhatiannya ke Lotter. 12 kali seri berturut-turut, Songsi tidak terburu-buru untuk mengembangkan teknik Dewa Pedang Ethereal. Sebaliknya, dia memilih menggambar lagi. Ding, selamat menggambar karpet awan mengambang. Ding, selamat telah menghunus pedang tertinggi. Ding, selamat menggambar batu roh tingkat tertinggi. Mata pembunuh jahat. Kuali awan merah, pil hijau, panduan pengobatan semua orang suci, bulu sejati Kunpeng, kayu yin surgawi, giok cahaya mengalir, teknik transformasi ilahi, armor kura-kura hitam. Serangkaian harta karun telah diekstraksi. Setelah Songsi memahaminya, dia bahkan lebih puas. Kali ini, banyak di antaranya adalah harta karun di atas tingkat roh atau mantra tingkat tinggi dan kekuatan suci. Dia merasa tidak akan bisa menggunakan semuanya dalam waktu singkat. Ada terlalu banyak hal bagus, jadi saya tidak akan menggambar lagi. Songsi menyadari bahwa dia tidak lagi tertarik dengan Lotter. Mungkin ini adalah rasa frustrasi karena tidak bisa mati. Dia makan sedikit dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, awan putih terbang dari tanah dan menyatu dengan awan di langit. Songsi berbaring di atas bantal khusus yang selembut awan putih. Dia memeluk dua wanita cantik dengan ekspresi senang. Ini adalah selimut awan mengambang yang baru saja digambarnya. Itu adalah harta dharma terbang yang istimewa. Bentuknya seperti awan putih dan bisa mengapung bersama awan putih tersebut. Cukup nyaman untuk duduk. Songsi berbaring dengan nyaman sampai ke negara Qian dari wilayah suku ular. Dia memikirkan bagaimana lelaki tua itu berada di Jinzhou yang kebetulan sedang dalam perjalanan, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Saya lupa menanyakan kakak keempat di mana mereka tinggal. Mereka seharusnya berada di ibu kota negara bagian. Ketika mereka tiba di Jinzhou, Songsi teringat bahwa dia tidak mengetahui lokasi tepatnya. Dia datang ke kediaman prefektur dengan pemikiran untuk berjalan-jalan dengan santai. Songsi kembali ke wujud tuan mudanya dan turun dari langit. Kedua gadis itu mengikuti di sampingnya dan mereka langsung menjadi pemandangan yang indah. Orang-orang yang lewat memandang mereka dengan iri. Banyak dari mereka yang mengintip kedua wanita cantik itu. Songsi sudah terbiasa dengan hal itu. Setelah memasuki kota, pemandangan makmur menyambutnya. Jalanan dipenuhi kereta, kuda, dan manusia. Banyak pedagang yang antusias menjajakan dagangannya. Bai Xiaoqin sudah lama tidak mengunjungi kawasan kota. Mata besarnya dipenuhi rasa ingin tahu. Ayo berkeliling. Songsi berjalan ke sebuah kios dan melihat-lihat barangnya dengan rasa ingin tahu. Dia mengukur sebuah gadget dan berkata, "Bos, apakah ada keluarga kaya dengan nama keluarga Song di kota ini?" Song. Bos yang duduk di atas kuda mengelus dagunya dan merenung. Tidak. Saya hanya mendengar tentang keluarga besar dengan nama keluarga Ye, Li, dan Chen. Tidak. Merasa sedikit menyesal, Songsi melambaikan tangannya pada Bai Yu'er. Pergi dan selidiki apakah ada pejabat bernama Song Hu. Ya. Setelah Bai Yu'er menjawab, dia diam-diam menghilang ke dalam kerumunan. Songsi dan Bai Xiaoqin mulai makan, minum, dan bersenang-senang. Setengah hari kemudian, ketika mereka tiba di sebuah restoran mewah, Bai Yu'er kembali. Tuan muda, kami belum menemukan pejabat bermarga Song. Tidak. Songsi mengerutkan kening. Dia mungkin berpindah lokasi. Mari kita minta orang lain untuk menyelidikinya nanti. Namun, saya menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi di Jinzhou dalam perjalanannya. Bai Yu'er dengan santai berkata, akhir-akhir ini, banyak orang yang hilang secara misterius. Sepertinya itu ada hubungannya dengan kultus iblis. Ketika Songsi mendengar ini, dia menuangkan segelas anggur dan meminumnya. Bagaimana menurutmu? Pada dasarnya, ini terkait dengan kultus setan langit. Tuan muda, bukankah Anda mengatakan bahwa orang suci setan langit dari kultus setan langit telah melarikan diri? Saya curiga hilangnya mereka ada hubungannya dengan ini.
Bai Yuer menyuarakan pikirannya. SPNG Si mengerutkan kening. Jika masalah ini melibatkan Sky Demon Saint, maka itu pasti ada hubungannya dengan dia. Yang hilang bukan orang biasa. Paling tidak, mereka kuat dan tidak ada kekurangan pembudidaya yang menghilang. Bai Yuer mengirim pesan lain. Ya, aku mengerti. Saya akan memberi Anda beberapa informasi lainnya. Selidiki lagi. Song Si tidak terburu-buru mengungkapkan pendiriannya. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Saint Demon Langit? Kita harus menunggu dan melihat. Ya, Tuan Muda. Bai Yuer pergi lagi, membuat Bai Xiaoqin merasa sedikit malu. Dia tidak melakukan apapun. Tuan Muda, haruskah saya membantu menyelidikinya? Bai Xiaoqin mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Dia tidak ingin hanya makan, minum, dan bersenang-senang di sini. Baginya, tidak ada gunanya seperti ini. Kamu tidak familiar dengan tempat ini. Anda tidak perlu melakukannya. Song Si menggelengkan kepalanya. Saya biasanya membiarkannya pergi. Saya tidak membutuhkan nyonya utama saya untuk melakukan tugas seperti itu. Bai Xiaoqin mengungkapkan ekspresi bahagia dan dengan lembut mengisi ulang cangkir Song Si. Song Si melihat keluar dan bergumam dalam hatinya, akulah yang melepaskan si tua bangka itu. Saya tidak merasa nyaman jika dia benar-benar memakan orang dalam skala besar. Kali ini, tidak lama kemudian, Bai Yuer bergegas kembali. Tuan Muda, kabar buruk. Orang yang Anda temukan kebetulan termasuk di antara orang-orang yang hilang. Dia pasti berada dalam kondisi berbahaya sekarang. Ada hal seperti itu? Song Si bertanya, orang yang hilang bernama Song Wan. Ya, setelah menyelidiki berdasarkan informasi yang diberikan Tuan Muda kepada saya menemukan bahwa Song Hu yang Anda cari adalah menantu keluarga Li. Bai Yuer tersenyum pahit. Setelah menikah, dia mengubah nama keluarga dan namanya menjadi Li Gu. Oleh karena itu, ketika Anda pertama kali meminta saya untuk menyelidiki pejabat bermarga Song, saya tidak berhasil mengetahuinya. Informasi ini masih berdasarkan pencarian tentang Song Wan dan wanita lain bernama Song Jia sehingga saya menyadari bahwa dialah orang yang dicari Tuan Muda. Ketika Song Si mendengar ini, dia pada dasarnya yakin bahwa kelompok orang ini adalah orang tua dan orang lain yang telah meninggalkan Jin Ho untuk berlindung. Mereka sebenarnya telah menjadi orang hilang yang misterius. Memikirkan hal ini, Song Si terdiam. Apakah dia secara tidak sengaja mempengaruhi bangsanya sendiri? Dia secara tidak sengaja melepaskan iblis tua di kota kekaisaran dan benar-benar mempengaruhi ayahnya, yang berada ribuan mil jauhnya. Benar-benar penipuan. Mungkin hanya kultus iblis langit yang menangkap orang demi sesuatu. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Sky Demon Saint. Bai Yuer menghiburnya. Kapan mereka tertangkap? Song Si tidak punya pilihan selain menyelidikinya. Kemarin. Ini baru saja terjadi. Dampaknya belum terlalu besar. Jawab Bai Yuer. Hehe, aku baru saja melukai orang itu dan kultus iblis langit diam-diam telah menangkap orang. Saya tidak bisa tidak berpikir berlebihan. Song Si berdiri. Saya awalnya ingin istirahat beberapa hari untuk menyelamatkan keluarga. Sepertinya aku harus mengubah rencanaku. Ayo pergi dan temukan mereka dengan cepat. Kalau tidak, saya tidak akan bisa melihat mereka dan saya harus melakukan sesuatu untuk mereka. Tuan Muda, ikuti saya. Keluarga Li berada di timur kota. Bai Yuer tahu bahwa masalah ini mendesak dan dengan cepat membuka jalan bagi Song Si. Dia baru saja memahami situasinya dan tidak mengetahui petunjuk spesifiknya, jadi dia hanya bisa membawa Song Si untuk menyelidikinya dari awal. Untungnya, mereka sangat kuat. Begitu mereka membubarkan pikiran mereka, mereka akan dapat melihat segala macam situasi. Investigasi mereka tidak akan terlalu lambat. Di rumah keluarga Li. Pikiran Song Si menghilang, dan matanya berbinar. Dalam sekejap, dia muncul di halaman kecil. Seorang gadis muda sedang mencuci pakaian dengan mata merah. Dia menahan air matanya. Wanita gemuk di sampingnya mengutuk, menangis, kamu hanya tahu cara menangis. Jika kamu tidak mencuci pakaianku hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Astaga! Song Si muncul begitu saja dan menatap gadis yang sedang menggosok pakaiannya dengan kepala menunduk. Wanita gendut yang membelakanginya itu terkejut saat berbalik. Ketika dia sadar kembali, dia menunjuk ke arah Song Si. Dari mana asalmu? Sebaiknya kamu diam.
Jangan menyinggung tuan muda. Bai Yuer menggunakan teknik sihir untuk mengendalikannya dengan mudah. Ketika gadis itu mendengar suara itu, dia mendongak dengan bingung. Ketika dia melihat Songxi, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian, air mata yang baru saja dia kendalikan jatuh. Bab 327. Apakah aku terlihat seperti seorang Freeloader? Saudara ketujuh. Gadis itu menangis. Dia bangkit dan melemparkan dirinya ke pelukan Songxi, mengeluarkan suara isak tangis. Songxi bisa merasakan kemandirian gadis itu padanya. Dia menghela nafas dan mengangkat tangannya untuk menghiburnya. Dia tidak mengatakan apapun. Bai Yuer dan Bai Xiaoqin sama-sama tahu bahwa ini adalah adik perempuan Songxi, dan hati mereka sakit. HMPH, adik tuan muda sungguh mulia, namun dia sebenarnya diperintah oleh wanita gemuk sepertimu. Bai Yuer dengan dingin menyala, dan gelombang udara dingin menyebar. Wanita gemuk itu langsung menegang menjadi es batu, pecah dengan suara pecah-pecah. Song Bei, yang menangis tanpa henti, ketakutan. Dia menjadi tenang dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, saudara ketujuh, sesuatu terjadi pada ayah dan saudara ketiga. Aku tahu. Songxi mengangguk. Bei, apakah saudara keempatmu tidak menghubungimu? Ya, kakak keempat ingin kita kembali, tapi kakak ketiga berkata bahwa Jin Zhou terlalu kacau dan tidak ingin kita kembali. Mereka tidak bertengkar setelah bertengkar. Kakak ketiga benar-benar egois. Dia memintamu untuk tinggal karena dia ingin kamu membantu menghidupi keluarga Li. Ketika Songxi mendengar ini, dia mengerti mengapa Song Hu menolaknya. Sebagai menantu, statusnya di keluarga Li jelas tidak tinggi. Jika dia tidak memiliki satupun kerabat di sisinya, dia bisa diintimidasi sesuai keinginan hatinya. Kakak kedua mengatakan hal yang sama. Song Bei menjawab dengan suara rendah dan menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Jin Zhou juga tidak aman. Sejak setengah tahun yang lalu, ada orang-orang dari kultus iblis yang membuat kekacauan. Dari waktu ke waktu, orang-orang hilang. Pada akhirnya, ayah dan yang lainnya juga terkena dampaknya. Mereka tidak dapat ditemukan setelah tadi malam. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Sekelompok penjaga mendengar itu dan mendekat. Saat mereka melihat pecahan di tanah, ekspresi mereka berubah drastis. Beraninya kamu, iblis? Beraninya kamu menimbulkan masalah di kediaman Li? Tidakkah kamu tahu bahwa aku, Guru Li, adalah penguasa prefektur Jinzhou? Teriak penjaga terkemuka. Suaranya seperti guntur. Dia sengaja menyebarkannya agar orang lain dapat mendengarnya sehingga dia dapat memberitahu orang lain untuk menghadapi kelompok setan yang tak dikenal ini. Songxi melirik Bai Yuer. Lain kali, jika saya tidak berbicara, jangan mengambil keputusan sendiri. Bahkan jika Anda dan saya dapat dengan mudah melingkari keluarga Li, tidak perlu membunuh seseorang hanya karena kebetulan. Tuan muda, saya terlalu impulsif. Bai Yuer buru-buru meminta maaf. Menurutnya, manusia ini hanyalah semut. Dia bisa membunuh mereka jika dia mau, apalagi punya alasan. Namun, dia juga mengerti bahwa Songxi adalah manusia. Dia bukanlah seseorang yang membunuh tanpa pandang bulu. Yang paling penting, dia telah melanggar otoritas Songxi dan membunuhnya tanpa izinnya. Dentang! 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 Para penjaga yang datang menghunus pedang mereka satu demi satu. Ki asli melonjak dari tubuh mereka. Mereka semua adalah seniman bela diri. Pemimpin kelompok kecil itu bahkan berada di alam Chonnate. Dari sini, orang dapat mengetahui seberapa kuat keluarga Li. Wajah Song Bei menjadi pucat saat dia meraih lengan Songxi dengan gugup. Saudara ketujuh, apa yang harus kita lakukan? Mereka sangat kuat. Kudengar ada raja bela diri inti emas yang menjaga mereka. Inti emas? Songxi mengejek. Bahkan jika seorang kultivator jiwa baru lahir datang, dia dapat dengan mudah membunuh mereka dengan kekuatannya saat ini, apalagi seorang kultivator inti emas. Orang-orang ini tidak berbeda dengan semut di depannya. Namun, dia tidak tertarik menginjak semut tanpa alasan. Dia melirik ke arah penjaga yang telah menghunus pedangnya. Siapa yang meminta adikku mencuci pakaian kotor? Saya memintanya untuk mencucinya. Mengapa? Anda memakan makanan keluarga Li saya, menggunakan barang-barang keluarga Li saya, dan berhutang pada keluarga Li saya. Apa pentingnya mencuci pakaian?
Seorang wanita muda dengan pakaian mewah berjalan mendekat dan menatap punggung Song Si dengan dingin. Apakah kalian semua anggota keluarga Song begitu tidak berperasaan? Song Hu memprovokasi rubah genit di luar. Sudah cukup baik aku tidak membunuhnya. Song Si mengerutkan kening saat kebencian melonjak ke arahnya. Saya tidak tertarik dengan masalah Anda. Katakan padaku di mana mereka hilang. Wanita bangsawan itu meletakkan tangannya di pinggulnya. Kenapa aku harus memberitahumu? Orang Song itu berutang banyak sumber daya dan bantuan kepada keluarga Li saya. Sekarang dia telah memprovokasi pelacur itu, keberadaannya tidak diketahui. Jika Anda ingin tahu, kembalikan sumber daya dan bantuannya terlebih dahulu. Ekspresinya mengejek. Bocah ini masih ingin membayar pekerjaan keluarga kuli. Saya pikir dia tidak akan mampu membayarnya bahkan jika dia mencuci pakaian kotor selama sisa hidupnya. Song Si melirik Song Bei. Nak, kamu sangat konyol. Bagaimana kamu bisa ingin mengembalikan barang seperti itu? Bei tidak tahu harus kemana. Terlebih lagi, dia memiliki keponakannya, Yaya, yang harus diurus. Bei tidak punya tempat tujuan. Song Bei mencubit ujung bajunya dan berkata dengan takut-takut. Keponakan perempuan? Song Si tercengang. Orang itu punya anak dengan seseorang di luar. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa menyalahkannya karena bersikap sarkastik. Untung dia tidak membunuhnya. Omong kosong, dia tidak akan berani. Istri Song Hu sendiri menyangkal dugaan Song Si. Ini mengejutkan Song Si. Lalu anak siapa Yaya ini? Kakak kedua. Song Bei mengedipkan matanya yang besar dan berkata, karena dia mengambil nama belakang kakak kedua, mereka memintaku untuk memanggil keponakannya. Song Si melupakan wanita ini. Memang benar, dia bisa saja menikah. Ayah dan kakak kedua pergi untuk menyelidiki hilangnya kakak ketiga dan juga menghilang. Yaya masih muda, dan perang di luar sedang kacau. Bei tidak memiliki banyak kemampuan, jadi dia tidak berani membawanya kemana-mana. Song Bei terlihat jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Hati Song Si sakit saat mendengar itu. Bei, kamu baik-baik saja. Bai Xiaoqin memuji Bei dari samping. Baiklah, aku mengerti. Song Si menepuk pundak gadis itu. Kalau begitu, keluarga Li tidak salah. Bai Yuer memang sedikit kejam. Dia berbalik untuk melihat istrinya. Dia tidak akan bekerja untukmu lagi. Aku akan membawanya pergi. Ketika dia melihat Song Si dari depan, pupil matanya membesar saat dia menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan muda ini sebenarnya sangat tampan sehingga dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia menilai Song Si dengan rakus dan semakin menyukai tuan muda tampan ini. Dia tertawa dengan hati-hati. Kamu adalah adik laki-laki Song Hu, kan? Kamu lebih tampan dari kakakmu. Seperti kata pepatah, saudara saling membayar hutang. Jika Anda bersedia menikah dengan keluarga Li saya dan menikah dengan saya, Anda bisa melupakan hutangnya. Matanya seperti air musim gugur yang jernih, terus bergerak di tubuh Song Si. Dia penuh senyuman, jelas tertarik pada Song Si. Faktanya, ini hanya karena tingkat kultivasi Song Si yang tinggi. Tubuhnya telah dibersihkan dan diubah oleh spirit Qi berulang kali. Ia bisa dikatakan sebagai pria tampan yang tiada tara. Selain itu, dia memiliki tubuh Conate Dao dan memiliki aura dunia lain. Sebenarnya tidak banyak wanita yang tidak menyukainya. Wajah Song Si menjadi gelap. Omong kosong, saudara laki-laki mana yang membayar utangnya? Dan apakah saya terlihat seperti pekerja lepas? Nyonya itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Aku juga bisa menikah denganmu. HMPH, dari mana datangnya orang bodoh yang dilanda cinta ini? Apakah Anda layak menikah dengan tuan muda saya? Wajah Bayu menjadi gelap. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Anda. Wajah wanita itu menjadi gelap. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berisik sekali? Kamu ingin mati? Alis tipis Bayu berkerut. Sedikit auranya saja sudah cukup untuk menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Wanita bangsawan dan para penjaga merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, seolah-olah mereka berada di tengah musim dingin. Hal yang paling menakutkan adalah hawa dingin yang menusuk tulang yang menembus langsung ke dalam jiwa mereka. Itu membuat mereka takut dan membuat mereka tidak bisa bergerak sejenak.
Kali ini, Bai Yuer tidak membunuh siapapun begitu saja. Dia hanya mengintimidasi keluarga Li. Song Si menatap wanita kaya itu dengan dingin. Saya tidak tertarik untuk membayar hutang Song Hu. Aku akan membawa Song Bei pergi. Aku tidak akan berurusan lagi dengan kalian. Dia meraih tangan Song Bei. Ayo pergi. Saudara ketujuh, masih ada Yaya. Song Bei mengingatkan. Kamu bawa dia juga. Kami berangkat sekarang. Song Si berhenti dan melepaskan adiknya. Yang terakhir berbalik dan berlari ke sebuah rumah kecil bobrok. Segera, dia membawa tas kain kecil dan berjalan keluar bersama seorang gadis berusia 2 tahun. Saat Song Si melihat alis gadis itu, dia merasa familiar dengan alisnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa ayahnya? Bab 328. Setengah iblis, setengah manusia. Bai Yuer menarik kembali auranya. Wanita bangsawan dan yang lainnya akhirnya bisa melampiaskan amarah mereka. Semuanya berkeringat deras dan sedikit lelah. Ketika wanita kaya itu mendengar pertanyaan Song Si, dia berkata dengan marah, HMPH, dia hanya bajingan. Bagaimana dia bisa punya ayah? Ini semakin menegaskan pemikiran Song Si. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menatap mata murni gadis itu. Ayo keluar dulu. Yuer, tanyakan tentang seluk-beluk hilangnya mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia berjabat tangan dan langsung menghilang bersama kedua wanita dan gadis itu. Pemandangan yang luar biasa membuat wanita itu membelalakan matanya. Jadi tuan muda ini ahlinya. Itu terlalu sempurna. Dia juga seorang pakar dan tahu bahwa kekuatan Song Si jelas tidak sederhana. Bai Yuer berbalik dan menoleh. Semua orang yang merasa sepasang mata ular besar telah muncul dan mereka akan mengalami halusinasi di masa depan. Di ruang pribadi restoran, asap ungu mengepul dari pembakar dupa, membawa aura tenang. Di tempat tidur, seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun sedang meringkuk dan tidur nyenyak. Song Bei menutupi ayah dengan selimut dan berjingkrak keluar kamar. Melihat Song Si, yang berdiri di dekat pagar, dia menunjukkan senyuman lega. Di antara saudara laki-lakinya, dia paling menyukai saudara ketujuh, tetapi mereka jarang berkumpul. Kenapa dia tidak pergi ke keluarga Chang Sunji? Kata Song Si. Ya, tapi dia diusir karena dia tidak mengandung anak laki-laki. Song Bei menghela nafas. Lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Song Si mencibir. Itu juga berarti bahwa Raja Phoenix yang berbudi luhur tidak terlalu peduli dengan anak boros ini. Tidak heran dia dikirim ke Jinzhou saat itu. Aku mendengar dari ayah bahwa Raja Phoenix yang berbudi luhur memiliki lebih dari 3 putra puluh. Ibu Chang Sunji sudah lama meninggal, dan tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Selain itu, Yaya adalah seorang perempuan, jadi kakak kedua diusir dari rumah segera setelah dia pergi. Mereka tidak mengakui anak ini sama sekali, jadi dia hanya bisa memberi nama Song keluarga. Song Bei tersenyum pahit. Wajahnya yang tidak terlalu dewasa menunjukkan ekspresi rumit yang hanya dimiliki orang dewasa. Jelas sekali bahwa dia telah mengalami segala macam kebijaksanaan duniawi selama bertahun-tahun. Dia tidak menemukan pria lain, Song Si penasaran. Dengan kualitas Song Jia, seharusnya tidak sulit baginya menemukan pria untuk mengambil alih. Ya, tapi mereka kurang beruntung. Mereka semua terbunuh dalam konflik antara Jinzhou dan Sekte Iblis. Song Si terjebak antara tawa dan air mata. Dia memiliki selera yang bagus. Bagi Anda, saat itu, dia ingin memberi Anda makan roh jahat. Bukankah kamu membencinya? Mengapa Anda membantu merawat anaknya? Aku tidak membencimu. Bei adalah yang paling tidak berguna saat itu. Jika aku membiarkan roh jahat memakanku dan membiarkan kalian hidup, Bei akan sangat bahagia di dunia bawah. Mata Song Bei berbinar saat dia berbicara dengan serius. Anak yang konyol. Song Si mengelus kepala Song Bei tanpa daya. Kamu sama seperti ibumu. Anda patuh. Bahkan jika sesuatu terjadi, kamu akan bertanggung jawab. Song Bei memikirkan ibunya. Kata ibu, sebuah keluarga tetaplah sebuah keluarga. Kita harus memahami satu sama lain agar menjadi harmonis. Song Si merasa telah diberi pelajaran oleh gadis ini. Dia sangat tidak senang dengan Song Jia dan tidak tahan dengan orang-orang seperti Song Hai yang menyebabkan masalah dan tidak bertanggung jawab. Dia tidak mematahkan semangat Song Bei.
Untung saja gadis ini mempunyai pemikirannya sendiri. Katanya bagus, tapi kita harus egois. Tidak semua orang bisa memaafkanmu. Songsi membelai rambut adiknya. Terutama kamu. Terkadang, Anda akan dirugikan jika Anda terlalu baik hati. Ingat juga, kamu sangat berguna. Ya. Terima kasih saudara. Song Bei tersenyum cerah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Songsi melihat keluar dan memikirkan tentang keluarga Song yang hancur. Mungkin gadis ini adalah salah satu dari sedikit harta manusia di keluarga Song. Ayo, saksikan matahari terbenam bersamaku sebentar. Songsi merangkul bahu Song Bei. Yang terakhir dengan patuh bersandar padanya dan menikmati momen kedamaian yang langka ini. Dia memeriksa situasi Song Bei. Gadis ini tidak memiliki akar spiritual, tetapi dia sedang berlatih seni bela diri. Namun, dia baru saja memasuki ranah pemula. Kemampuan ini hanya bisa dianggap untuk memperkuat tubuhnya. Dia bahkan tidak akan bisa menghadapi binatang buas sama sekali. Gadis ini terlalu baik. Haruskah saya mendorongnya ke jalur kultivasi? Songsi merenung. Dia punya banyak harta. Bahkan jika Song Bei berlatih seni bela diri, dia dapat membantunya berkembang dengan sangat cepat. Namun, semakin kuat, semakin rumit hal-hal yang berhubungan dengannya. Tanpa pengalaman yang cukup, peningkatan mungkin bukan hal yang baik. Suamiku, aku sudah menyiapkan makanan. Suster Bei pasti lapar. Mengapa kita tidak membiarkan dia memakannya? Bai Xiaoqin datang diam-diam dan berbicara dengan lembut. Kamu masih yang paling teliti. Saya sudah pantang makan. Tidak apa-apa jika saya tidak makan. Bei masih terus berkembang. Dia tidak bisa kelaparan. Songsi menepuk kepalanya. Ayo pergi, Bei. Ayo makan dulu. Sesaat kemudian, hati Songsi terasa sakit saat melihat Bei makan dan minum dalam suapan besar. Dia menjalani kehidupan yang baik, tetapi saudara perempuannya, yang sangat berharga baginya, menderita di sini. Sangat kontras. Bei, makanlah perlahan. Masih ada lagi. Bai Xiaoqin memberinya segelas air dan sedikit marah. Keluarga Li bahkan tidak memberimu cukup makanan? Tidak, hanya saja ini terlalu enak. Song Bei sedikit malu. Songsi berbalik dan keluar kamar. Sesosok tubuh berkulit putih mendarat di sampingnya. Bagaimana situasinya? Saya sudah bertanya dengan jelas. Jin Zhoulah yang diam-diam bekerja sama dengan sekte iblis. Song Hu disihir oleh seorang wanita dari kultus setan langit dan meninggalkan kota tanpa jejak. Belakangan, ayahmu dan orang lain yang pergi untuk menyelidiki juga tidak pernah kembali. Bai Yuer memberitahunya informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya, lokasi kecelakaan adalah sebuah tambang terbengkalai di luar kota. Kini karena sudah menjadi kawasan terlarang, masyarakat awam tidak berani mendekatinya. Para pembudidaya di Provinsi Jin telah dirugikan beberapa kali, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Aku akan pergi melihatnya. Tetap di sini dan jaga mereka. Songsi takut kalau itu adalah suatu rencana yang menentangnya. Lagi pula, di kota kerajaan kian besar, dia telah mengungkapkan sebagian dari identitasnya. Setidaknya Putri Wuxi dan yang lainnya tahu tentang hubungannya dengan keluarga Song. Ya, Tuan Muda, berhati-hatilah. Ini adalah peta Jin Zhou. Bai Yuer memberinya sebuah gulungan sutra. Kamu sangat rajin. Songsi mengangguk dan pergi dengan gulungan itu. Jin Zhou terletak di daerah pegunungan dengan banyak tambang, sesuai dengan namanya. Tambang yang terbengkalai ini berjarak ratusan mil dari prefektur Jin Zhou. Saat sampai di tambang, langit sudah gelap. Tambang besar di antara pegunungan tampak gelap. Saat angin gunung bertiup, terdengar suara rengekan yang aneh, seperti jeritan lirih roh jahat. Pikiran Songsi dengan cepat terlintas. Dia melewati sebagian tambang, tetapi ketika dia masuk lebih dalam, dia dihentikan oleh kekuatan formasi arai. Memang ada yang aneh. Riak muncul di ruang di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia mendarat di luar tambang terbesar dan dengan tenang masuk. Bau busuk tercium bersama angin. Mata Songsi berbinar saat kegelapan di dalam gua ditembus. Bam! Api emas muncul dan melayang di sekitar tubuhnya, membentuk lingkaran. Di bawah cahaya, tulang putih muncul di bawah kakinya. Kehalusan Songsi memperhatikan ada bekas gigi di tulang putihnya, seolah-olah telah digigit binatang buas. Melolong.
Setelah beberapa langkah, cahaya yang dia keluarkan menarik sesuatu di kegelapan. Bayangan hitam membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam. Dengan pemikiran dari Songsi, yang terakhir membeku di udara tetapi mempertahankan postur menerkamnya. Namun, Songsi memperlihatkan ekspresi terkejut. Orang yang menyerangnya bukanlah manusia atau binatang buas, melainkan monster bertubuh manusia dan berkepala beruang. Tubuh bagian bawah monster ini mirip dengan manusia, namun seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam. Ada bekas luka di kepala beruangnya, memotong separuh wajah dan salah satu telinganya. Itu terlihat sangat ganas. Setengah iblis, setengah manusia, Songsi mengerutkan kening. Mungkinkah ayahnya dan yang lainnya ditarik untuk menciptakan monster seperti itu? Bab 329. Benih Setan. Memikirkan ayahnya menjadi mutan yang mengingatkan babi atau anjing, wajah Songsi tidak mau berkedut. Adegan itu terlalu aneh. Mengaum. Pria yang dimaksud beruang itu menggeram, matanya dipenuhi kegilaan dan tirani. Meskipun dia dikendalikan oleh crowd control Songsi, dia terus menggeram tanpa rasionalitas apapun. Api menyala. Engah. Pria yang menunjuk beruang itu berubah menjadi abu bahkan sebelum dia sempat berteriak. Sky Demon Cult, oh Sky Demon Cult, kalian membuatku semakin membencimu. Songsi menetap ketika dia mendarat di tanah dan dia melaju ke dalam tambang. Ada banyak terowongan di tambang. Mereka turun selapis demi selapis dan rumit. Di terowongan tambang, monster setengah manusia, setengah iblis mengintai. Ada pula yang berkerumun dan berbadan manusia, ada pula yang berkerumun dan berbadan manusia, dan jenisnya banyak sekali. Atau sebaliknya, mereka memiliki kepala manusia dan tubuh binatang, atau kebanyakan dari mereka tampak seperti binatang buas. Tanpa kecuali, monster-monster ini sangat ganas dan tidak memiliki rasionalitas. Mereka bahkan lebih buruk dari binatang buas. Binatang buas setidaknya tahu bagaimana menjadi takut dan tidak akan dengan bodohnya memprovokasi keberadaan yang lebih kuat dari mereka. Namun, monster-monster ini hanya dipenuhi dengan niat jahat untuk menyerang. Mereka menduduki satu demi satu seperti ngengat yang tertarik pada nyala api dan berubah menjadi abu di bawah api sejati yang tertinggi. Selama periode ini, api sejati yang tertinggi saya sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Namun monster-monster ini masih menduduki seolah-olah bukan apa-apa. Tidak heran para pembudidaya Jinzhou berada pada posisi yang dirugikan di sini. Melihat monster-monster menyerangnya tanpa mempedulikan nyawa mereka, Songsi sangat memahami betapa berbahayanya hal-hal ini. Yang berani takut pada yang bodoh, dan yang bodoh takut pada mereka yang tidak peduli dengan kehidupannya. Monster-monster ini sebanding dengan dia dalam hal kecerobohan. Dan bahkan dia tidak segila itu. Jika orang-orang ini mendengarkan perintahku, mereka akan menjadi umpan meriam terbaik. Sebuah cahaya melintas di mata Songsi saat dia berhenti di depan sebuah gua besar. Bagian dalam gelap gulata. Di bawah cahaya api sejati yang tertinggi, bayangan tebal muncul. Bayangan ini bergerak dan melihat ke atas, menampilkan mata jahat yang menggeram ke atas. Orang-orang sembarangan lainnya. Seringai sinis datang dari kegelapan dan bergema di tambang. Orang itu cukup percaya diri. Dia bahkan tidak takut pada menerima Naschen Soul tahap awal seperti saya. Sepertinya ini adalah sarang yang sudah ada sejak lama. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Piak. Dia menjentikan jarinya, dan bola api terbang keluar. Itu dengan cepat diblokir oleh lapisan penghalang formasi yang seperti lapisan udara, menghasilkan ledakan yang teredam. Cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh lubang. Banyak monster yang tidak terbiasa dengan cahaya ini dan menggeram frustrasi. Namun, mereka sepertinya dikendalikan oleh sesuatu dan tidak bergegas keluar dari lubang tersebut. Songsi dengan cepat memindai area tersebut dan tidak menemukan orang normal. Ini semua harus menjadi produk jadi. Kamu satu-satunya kultivator dari Jinzhou di sini? Kamu cukup berani. Suara dalam kegelapan juga menyelidiki situasi Songsi. Selain fakta bahwa Songsi diselimuti oleh api sejati yang tertinggi dan tidak dapat dilihat, dia yakin hanya satu jiwa baru lahir yang datang. Dia terkekeh, aku akan membiarkanmu merasakan dinginnya angin yin bawah tanah terlebih dahulu. Sesaat kemudian, angin kelabu yang aneh bertiup dengan suara siulan. Pada akhirnya, selain membuat api di tubuh Songsi semakin membara, hal itu tidak meledakkannya sama sekali. Songsi mulai menerobos formasi arai dan memasuki lubang. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan sekelompok pria berbaju hitam di belakang monster.
Akhirnya, beberapa orang normal. Songsi mengangkat tangannya dan meraihnya saat api muncul di telapak tangannya, membentuk domain kekuatan nomologis yang kuat yang menyelimuti kelompok orang ini. Ini adalah metode yang dia pelajari dari Sky Demon Saint. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kekuatan spasial, dia memiliki kekuatan nomologis yang besar dan dapat mencapai efek serupa. Kekuatan nomologis yang membara dari 9 yang tertinggi langsung menempatkan orang-orang ini di lautan api. Beberapa pembudidaya Kirefinement yang selangkah lebih lambat dalam mempertahankan diri langsung dibakar menjadi abu. Mereka berjuang sejenak sebelum berubah menjadi abu. Yang lain kaget dan takut. Mereka menggunakan segala macam metode untuk memblokir kekuatan nomologis 9 yang untuk bertahan hidup. Kultivator inti emas yang bersembunyi dan berbicara memandang Songsi dengan kaget. Bagaimana kamu bisa masuk begitu cepat? Ini adalah arai pengumpulan Yin Iblis Bumi. Seharusnya tidak mudah rusak. Orang ini berpakaian hijau dan tampak seperti pria paruh baya. Dia pendek dan gagah. Dia memegang lonceng perunggu harta Dharma di tangannya dan melepaskan penghalang berbentuk lonceng hijau hitam untuk memblokir api. Dia sedikit bingung. Berdasarkan situasi masa lalu, para penyerbu ini akan diblokir di luar formasi arai dan terus dikonsumsi oleh mutan yang dimobilisasinya. Bagaimana orang ini bisa menyerang hanya dalam beberapa tarikan napas? Beraninya seorang kultivator inti emas sepertimu bertindak begitu arogan di hadapanku dengan formasi arai kelas 5 yang tidak bermutu? Songsi meninju ke udara. 9 kekuatan nomologis yang terkondensasi menjadi bola api dan dituangkan ke lonceng perunggu dengan keras. Dentang! Retakan! Begitu bel berbunyi, bel itu retak karena pukulannya. Pria parubaya berbaju hijau berseru, harta Dharma saya! Ledakan! Setelah bel perunggu pecah, dia dihempaskan ke tanah oleh tinju api Songsi. Batuan keras itu hancur, dan pada saat yang sama, tubuhnya. Yang lain begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Tak satu pun dari mereka dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Api yang merusak ada di mana-mana. Di mana orang-orang yang kamu tangkap? Songsi bertanya dengan dingin saat nyala api yang dilepaskan semakin kuat, siapapun yang memimpin bisa hidup. Sekelompok orang tampak ragu-ragu. Tidak diketahui apakah mereka tidak berani mengkhianatinya atau apakah mereka khawatir Songsi tidak akan menepati janjinya. Songsi menjentikan jarinya, dan 9 berkas api ditembakkan. Engah! 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 Pertahanan 9 orang itu dipatahkan dan mereka tewas di tempat. Kesempatan terakhir. Songsi tidak menunjukkan belas kasihan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat kejam. Jika dia tidak menggunakan kejahatan untuk menekan kejahatan, dia akan membuang lebih banyak waktu hari ini. Aku akan menunjukkan jalannya padamu. Seseorang tidak tahan lagi dan menjadi orang pertama yang berbicara. Yang lain akan mengikuti. Songsi melambaikan tangannya, dan dengan suara keras, semua orang yang tidak berbicara terhapus. Satu-satunya orang yang hidup gemetaran. Wajahnya pucat dan dia hampir kencing di celana. Melolong. Monster-monster yang belum pernah bergerak sebelumnya sepertinya telah terbebas dari belenggu. Mata mereka merah saat mereka menoleh untuk melihat Songsi. Apa yang kamu lihat? Songsi membalas dan melepaskan api sejati yang tertinggi. Dengan suara keras, seluruh lubang itu tenggelam dalam lautan api. Monster yang belum menyerang menjerit dan meleleh di bawah suhu tinggi. Kemudian, mereka menguap. Tak satu pun dari mereka bisa menahannya. Seluruh ruang bawah tanah berguncang hebat dan banyak terowongan runtuh akibat ledakan. Songsi membawa satu-satunya yang selamat dan melewati lautan api. Dia seperti dewa di dalam api, tidak terpengaruh. Senior, orang-orang hidup yang kami tangkap diklasifikasikan dan dipisahkan ke dalam lubang, perempuan, dan lubang, pria. Minion kultus iblis langit yang ditangkap menunjuk ke arah dengan susah payah dan menjelaskan, ada jarak antara kedua sisi dan di sini. Kami hanya menjaga pintu masuk di sini. Songsi bertanya mengapa tidak ada pembangkit tenaga listrik lain yang datang setelah ledakan dan bertanya tentang hal lain. Apakah Anda menangkap orang hidup untuk menciptakan ini? Iya dan tidak. Minion itu berkonflik. Saya harus mengatakan bahwa saya mengasuh mereka. Terkadang, saya memberi mereka makan. Pada dasarnya, perempuan terbiasa memelihara benih setan. Sedangkan laki-laki kebanyakan diperlakukan sebagai makanan.
Senior, saya hanya seorang penjaga. Saya tidak punya peran dalam hal ini. Song Si mengerutkan kening. Hanya dengan beberapa kalimat, dia bisa menyimpulkan apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Dia dengan santai memilih lubang, laki-laki, dan bertanya, apa itu benih iblis? Apakah mereka yang disebut mutan? Tidak, mutan adalah orang-orang dengan garis keturunan binatang iblis. Benih iblis adalah benih iblis. Aku juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Bukan yang tadi? Song Si tercengang. Mengapa dia merasa orang-orang ini melakukan eksperimen hibridisasi lintas spesies? Bab 330. Kontrak ke-8. Tidak. Ini adalah Beast Demons. Mereka tidak punya akal atau rasionalitas. Saya dengar itu dianggap gagal. Minion itu mengguncangnya. Ada banyak jenisnya menurut garis keturunannya masing-masing. Tapi ini hanya berdasarkan apa yang saya dengar saja. Ada cukup banyak orang aneh di kultus setan langit. Song Si mendekat pada dirinya sendiri. Sekte hantu surgawi bermain-main dengan hantu, yang berarti setelah mereka mati, mereka akan menyatu dengan jiwa binatang dan berubah menjadi kepala sapi dan wajah kuda. Tapi kultus setan langit sebenarnya melakukan hal yang tabu, dan dia semakin senang karena dia tidak bergabung dengan mereka. Memikirkan hal ini, dia mempercepat. Meskipun ayahnya dan yang lainnya belum lama ditangkap, karena mereka mungkin dianggap sebagai makanan, dia harus menemukan mereka lebih awal. Dia tidak ingin berlari untuk menyelamatkan mereka dan akhirnya menyimpan tumpukan kotoran. Aduh! Monster datang sepanjang jalan. Mereka jauh lebih kuat dari yang dia temui sebelumnya. Bagi Song Si, tidak ada bedanya. Dia menerobos masuk. Keributan di sini sudah diketahui oleh pihak lain. Sebelum Song Si tiba, banyak sosok yang mendarat dan menghalangi jalan, menatap Song Si dengan dingin. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan orang dengan mengurai seperti binatang. Sedikit banyak mereka membawa ciri-ciri binatang, seperti lidah panjang, ekor binatang, telinga binatang, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pembudidaya bertubuh ramping, mutan ini memiliki aura aneh. Mereka lebih mirip binatang buas daripada manusia. Siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Beberapa mutan memiliki ekspresi tidak bersahabat. Jangan kasar. Ini adalah penjaga baru sekte kami. Sebuah suara santai terdengar. Astaga! Seorang yang memancarkan cahaya hijau tiba-tiba mendarat. Dia sangat cepat bahkan Song Si pun terkejut. Teknik gerakan orang ini begitu kuat bahkan dia mengakui dirinya lebih rendah. Mungkin di ruang terbuka di luar, dia bisa membandingkannya dengan Divine Teleportation Outward, tapi kelincahannya masih jauh lebih rendah. Orang ini memberikan perasaan bahwa dia menyatu dengan angin, anggun dan alami. Tingkat kerusakan pada pihak lain juga lebih tinggi dari miliknya, karena telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Dia jelas tidak sederhana dalam kultus setan langit dan memiliki status bangsawan. Siapa kamu? Song Si berkata dengan dingin, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Nama Dewa Abadi Song yang sempurna bergema di seluruh kian besar. Meskipun aku belum pernah melihatmu melalui mataku sendiri, aku pernah mendengar tentangmu. Sosok yang memancarkan cahaya hijau menarik kembali kekuatan nomologisnya dan penampilan yang ditampilkan. Dia adalah seorang pria yang mengenakan jubah brokat hijau. Orang ini memiliki sosok langsing dan janggut pendek. Dia tampan dan benar-benar berbeda dari sosok jahat di sekitarnya. Sebaliknya, dia tampak seperti pendekar pedang yang riang. Kata-katanya mengejutkan orang-orang agresif lainnya. Tatapan Song Si membeku. Kamu tahu aku akan datang? Dia menjadi waspada. Jika ini benar-benar jebakan yang ditujukan padanya, akan sulit menyelamatkannya. Meski dia tidak takut mati, pihak lain masih bisa menggunakan keluarganya untuk mengancamnya. Ya, tapi aku tidak menyangka penjaga Song akan tiba secepat ini. Pria berbaju hijau tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya penjaga kultus setan langit, King Yu. Saya sudah lama mengagumi Tuan Muda Song. Sekarang setelah saya melihat Anda hari ini, Anda jauh lebih heroik dan luar biasa daripada rumor yang beredar. Song Si mencemooh, menarik. Saya membunuh salah satu penjaga kultus setan langit Anda dan melukai para orang suci setan langit yang dengan susah payah diselamatkan oleh kultus setan langit Anda. Namun Anda masih ingin saya menjadi penjaga Anda?
Tuan Muda Song, kultus setan langit kami hanya peduli pada kemampuan. Bahkan jika Anda bermusuhan dengan beberapa anggota sekte kami, itu tidak akan menghalangi kerja sama kami. King Yu memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Menurutku, karena kamu mampu melukai Sky Demon Saint dengan parah, masa depanmu tidak terbatas. Mungkin itu tidak kalah dengan miliknya. Song Si mencibir. Saya tidak tertarik. Saya di sini hanya untuk mencari seseorang hari ini. Apakah kamu akan menyerahkannya dengan patuh? Atau kamu ingin aku melakukannya? Melihat kultus setan langit melakukan ini dengan matanya sendiri, Song Si semakin tidak mau berinteraksi dengan orang-orang ini, jadi bagaimana dia bisa bersedia menjadi penjaga di sana? King Yu meletakkan tangannya dan berkata dengan penuh arti, Tuan Muda Song, siapa yang kamu maksud? Ada banyak orang di sini. Teknik gerakanmu sangat bagus, jadi kamu harus sangat cepat. Anda seringkali bisa membodohi orang. Haruskah kita mencoba dan melihat apakah aku bisa membunuhmu? Mata Song Si dingin. Saya bukan tandingan Tuan Muda Song. Tuan Muda Song adalah seorang ahli yang dapat menahan serangan dari Master Sekte. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. King Yu harus mengaku kalah. King Yu buru-buru melambaikan tangannya. Adapun orang-orang yang ditemukan Tuan Muda Song, mereka sebenarnya sangat aman. Kami hanya mengundang mereka sebagai tamu. Kalimat lemah dan mengancam ini membuat Song Si mengerutkan kening. Apa yang ingin kamu lakukan? Lebih ringkas. Tuan Muda Song, mohon jadilah wali kami. Dengan begitu, kita akan berada di pihak yang sama. King Yu tersenyum. Jika Tuan Muda Song benar-benar tidak mau, kami juga berharap Tuan Muda Song tidak akan menghentikan kultus setan langit kami untuk melakukan sesuatu. Tidak masalah. Song Si langsung menyetujuinya. Sekarang dia punya sesuatu untuk dilakukan, dia hanya bisa berkompromi terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi ketika saatnya tiba. Kata-kata tidak berguna. Kami harus menandatangani kontrak. King Yu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang mengingkari perkataan mereka. Tentu, Song Si tidak keberatan. King Yu tampak terkejut. Kontrak yang saya bicarakan bahkan lebih ketat dari sumpah yang biasa saya ucapkan. Jika aku benar-benar melanggarnya, jiwamu akan hilang. Oh. Ketertarikan Song Si terguncang, namun ekspresinya tidak berubah. Selama aku tidak melanggar kontrak, itu hanya selembar kertas bekas. Sepertinya Tuan Muda Song sangat percaya diri. Namun, saya tetap menyarankan agar Tuan Muda bergabung dengan kami. Dengan cara ini, pembatasan kontrak akan lebih sedikit. King Yu menyadari bahwa dia tidak dapat melihat orang ini. Apakah dia tidak tahu betapa kuatnya efek pengikatan kontrak itu, atau apakah dia benar-benar yakin? Tatapan Song Si goyah. Apa manfaatnya? Setelah menjadi penjaga, selain Master Sekte, Wakil Master Sekte, dan penjaga dengan level yang sama, Anda dapat memerintah orang lain. Selama mereka tidak mengkhianati sekte kita, mereka akan bebas. Apa? Bukankah Sky Demon Saint ingin membunuhku? Akankah dia setuju untuk mengizinkan saya bergabung? Song Si menggoda. Demon Saint sebenarnya sangat mengagumi Tuan Muda Song. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menyakitinya selama bertahun-tahun dan dia sangat mengakui kemampuan Anda. Kami hanya berani mengundang Anda karena instruksinya. King Yu tersenyum. Baiklah, aku akan bergabung. Beri aku kontraknya. Song Si langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu, menyebabkan anggota kultus setan langit yang hadir sedikit tercengang. Bagus, Tuan Muda Song sangat berani. King Yu bertepuk tangan. Seorang kultivator seperti Tuan Muda Song yang sangat peduli pada keluarganya benar-benar langka di kultus setan langit kami. Di masa depan, kami dapat memberikan teladan bagi semua orang dan membiarkan para murid mempelajari apa itu bakti dan integritas. Song Si mengerucutkan bibirnya. Sekelompok iblis yang melanggar hukum, tidak bermoral, jahat, dan ganas. Kultus iblis langit yang memiliki segala macam kekurangan moral akan belajar kesetiaan dan etika berbakti? Dia berkata dengan tidak sabar, hentikan omong kosong itu. Cabut kontraknya. Senang sekali berbicara dengan saudara Song. King Yu tersenyum saat dia mengeluarkan gulungan hitam dari saku dadanya. Aura dingin dan gelap memenuhi udara, seolah mampu melahap cahaya. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu bukan kontrak yang tepat. Dia membuka kontrak.
Permukaan gulungan yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui masih berwarna hitam pekat. Seluruh ruang bawah tanah menjadi gelap. Songsi merasa api sejati yang tertinggi miliknya akan ditelan oleh gulungan itu. Saudara Song, kontrak ini sudah ditandatangani. Kami berjanji tidak akan menyakiti keluargamu, jadi sebagai balasannya tolong tuliskan janji dengan darahmu untuk tidak mengkhianati sekte kami dan tidak melanggar perintah master sekte. Begitu dia selesai berbicara, Songsi memotong jarinya. Darah emas mengalir keluar, memancarkan gelombang cahaya ilahi. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Dia menggunakan darah sebagai tinta untuk menulis langsung di kontrak. King Yu terperangah. Saat itu, ketika dia menandatangani kontrak gelap ini, dia telah berada dalam dilema sejak lama. Apakah orang ini bahkan tidak mempertimbangkan ketentuan kontrak?